Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai hidup kita, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Secara khusus ketika kita melihat di dalam beberapa tahun ini, kita melewati masa pandemi yang tidak mudah. Dan kita melihat ada jejak-jejak kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Dan kita patut bersyukur pada tahun ini kita kembali boleh mengadakan Paskah bersama. Dan kita percaya Tuhan sudah bangkit untuk kita. Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mungkin ya teman-teman di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, kita pernah mempertanyakan apa maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan pencobaan, menghadirkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan yang sudah mengatasi problem terbesar kita, yaitu dosa-dosa kita. Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk hidup kita. Dan itu adalah satu pengharapan kita. Itu adalah satu keyakinan kita. Dan biarlah teman-teman melalui ibadah Paskah pada tahun ini sungguh boleh menjadi berkat tersendiri buat teman-teman untuk merefleksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari teman-teman sebelum kita memulai ibadah Paskah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang penuh kasih, ya Tuhan yang penuh dengan kebaikan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika kami melewati masa-masa yang berat ya Tuhan di dalam beberapa tahun ketika kami menghadapi pandemi, kami melihat di sana ada kasih Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Mungkin di satu sisi kami takut, kami khawatir ya Tuhan. Kami mungkin mulai bertanya-tanya apa maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan pandemi ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau boleh melawat setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau boleh memberikan kami kesempatan kehidupan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan kami akan bersama-sama di dalam ibadah Paskah pada tahun ini. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah Paskah ini sungguh boleh memberkati kami, mengingatkan kembali akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan selalu menjaga kami, bahwa Tuhan tidak pernah kemana-mana. Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan itulah satu pengharapan dan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa melewati hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Berkati ya Tuhan lewat ibadah ini, sungguh boleh menjadi berkat lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sungguh boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat beribadah kepada Tuhan.
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Semoga kita semua ada di dalam penyertaan dan kasih Tuhan yang sempurna. Teman-teman, hari ini kita sungguh bersyukur kita bisa merayakan Paskah bersama. Hari ini kita percaya ada sukacita dan kebahagiaan yang besar yang dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Teman-teman, mari bersama dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah Paskah ini di dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya, kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, kita katakan haleluya bagi anak domba.
24 ayat 6 sampai 7 dikatakan, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Yes, Yesus telah bangkit. Mari kita mau rayakan kebangkitannya. Yesus rayakan.
Tuhan, kita sungguh percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita tidak perlu meragukan itu semua. Tapi jika kita melihat perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, mungkin seringkali kita meragukan Tuhan. Kita seringkali tidak merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada pergumulan dan persoalan, tidak mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan ada bersamaku dan Tuhan tak pernah meninggalkanku. Teman-teman, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan, firman Tuhan ini sungguh boleh menguatkan dan meneguhkan kita kembali untuk kita bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebelumnya, mari bersama-sama melihat tayangan yang berikut ini. Shalom teman-teman dari SMA Kalam Kudus Pematang Siantar, salam kenal, nama saya Angga Sunjaya. Saya bersyukur sekali kalau hari ini bisa membawakan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah rekaman ini kepada Anda semua. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua dan saya berdoa berharap dimanapun Anda berada, biarkan Tuhan yang terus menumbuhkan pertumbuhan iman kita dan memberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya diberikan tema yang menarik sekali terkait ibadah Paskah kita hari ini, yaitu tentang You Were There. Tuhan ada di sana. Tuhan yang selalu hadir di sana, Tuhan yang ada di sana secara terus-menerus hadir di sana. Dan pertanyaannya adalah, ini merupakan hal yang sering kali saya tanyakan ketika saya remaja sebenarnya. Saya punya satu pertanyaan khusus ketika saya masih remaja, saya sering bertanya, Tuhan itu ada di mana sih sebenarnya? Kalau aku punya masalah, aku ikut Tuhan, tapi kok Tuhan nggak tolong aku? Ini seperti pertanyaan yang sering kali saya utarakan dan oleh sebab itu ketika tema ini diberikan kepada saya menjadi berefleksi kembali tentang masa remaja saya.
Saya bersyukur kalau kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Terkait you were there, saya akan mengajak kita semua buka kebenaran firman Tuhan dari Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Izinkan saya membacakannya bagi kita semua. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat yang ke-8, mari segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10 yang terakhir, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur ketika Tuhan berbicara kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Fakta bahwa kami bisa beribadah hari ini karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Kami sadar bahwa tidak ada yang baik dalam diri kami selain Engkau. Tidak ada yang bisa kami banggakan selain kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang gak pernah habis bahkan. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi, agar seluruh kebenaran ini berasal dari hati Allah dan boleh sungguh memberkati setiap kami yang mendengarkan melalui rekaman ibadah hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh sungguh-sungguh bukan hanya menegur kami, bukan hanya menguatkan kami, tapi juga boleh sungguh menggugat setiap jiwa kami, setiap hati kami, setiap cara hidup kami yang salah. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus, Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman sekalian, kisah yang barusan kita baca adalah kisah tentang bagaimana Tuhan bangkit. Dan lihatlah bagaimana perempuan-perempuan itu menjadi saksi pertama ketika Yesus bangkit dari kuburnya. Tapi dari narasi ini ada beberapa fakta menarik yang akan saya paparkan bagi kita semua hari ini. Fakta menarik pertama adalah terkait soal kebangkitan Yesus nih. Yang pertama, sebenarnya beban pembuktian tentang kebangkitan Yesus terletak pada orang yang tidak percaya. Banyak orang berpikir, gimana ya cara meyakinkan orang lain bahwa Yesus itu bangkit? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita sering berpikir seperti itu, bukan? Kita terasa seperti terbeban bagaimana kita harus menjelaskan bukti bahwa Yesus itu bangkit. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan nih, beban pembuktian itu bukan terletak pada kita orang percaya loh. Tapi beban pembuktian itu sebenarnya terletak pada mereka yang tidak percaya justru. Bagaimana cara membuktikan Yesus itu tidak bangkit? Itu pertanyaannya kan? Bagaimana caranya kalau Yesus tidak bangkit? Lalu lantas bagaimana dengan kekristenan yang berkembang sejauh ini sampai mengglobal, mendunia sampai hari ini? Kekristenan adalah agama yang nggak pernah bisa dibendung sampai hari ini, terus berkembang dan lihatlah begitu besar sampai hari ini. Bagaimana mungkin kalau ini bukan kebenaran? Jangan lupa pada zaman jemaat mula-mula, mereka bukan orang yang hidup dalam situasi yang menyenangkan tentunya. Mereka orang-orang yang dianiaya, disiksa, disesah, dipenjara, mati, dibunuh, dipenggal, dan sebagainya. Banyak orang-orang yang mati martir pada masa itu. Bagaimana mungkin kalau ini berita bohong, lantas orang-orang ini berani mengorbankan nyawanya demi kebohongan? Gak mungkin. Maka sebenarnya beban pembuktian bukan terletak pada kita orang percaya untuk membuktikan Yesus beneran bangkit, tapi justru bagi mereka yang tidak percaya, itulah beban pembuktian yang harusnya mereka buktikan. Dan bukan cuma itu, ada fakta menarik yang kedua adalah ternyata isu soal bagaimana murid-murid mencuri mayat Yesus. Seringkali kita dengar berita itu ya, murid-murid itu yang mencuri mayat Yesus, jenazah Yesus, kemudian mereka lakukan itu agar orang-orang Yahudi percaya sama mereka.
Seringkali ada tuduhan-tuduhan seperti itu yang dilontarkan kepada orang-orang Kristen, pada murid-murid Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kalau kita baca teks narasi Matius 28 ayat 1 sampai 10 tadi, justru sebenarnya saksi-saksi pertama adalah para perempuan. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan pada era itu, pada masyarakat kebudayaan Yahudi pada zaman itu, perempuan adalah warga kelas 2, rekan-rekan sekalian. Gak akan ada suaranya didengar di dalam sebuah pengadilan. Gak akan pernah suara dan kesaksian perempuan itu didengar dalam sebuah kesaksian dan sebagainya. Jadi fakta bahwa saksi pertama adalah perempuan, Maria Magdalena dan kawan-kawannya seperti yang tadi kita sudah baca, menunjukkan bahwa itu betul bukannya sebuah kebohongan, memang adalah kenyataan. Kalau itu adalah narasi yang dibuat-buat atau skenario yang dibuat-buat, gak mungkin perempuan yang dijadikan saksi. Karena suara perempuan pada masa itu tidak didengar sebagai saksi. Tapi fakta bahwa perempuan yang melihat dan dicatat sungguh-sungguh dalam Injil, maka kebangkitan bukanlah isu bohong belaka, tapi adalah sebuah kenyataan yang real, yang hadir dalam sejarah dunia. Dan fakta menarik yang ketiga adalah banyak orang berpikir ternyata, oh kalau gitu bukan agar meyakinkan orang-orang Yahudi, tapi agar meyakinkan orang masyarakat Yunani Romawi pada era itu. Murid-murid membuat narasi bohong, narasi palsu, agar orang-orang Yunani Romawi percaya sama Yesus. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik ya, dalam kebudayaan filsafat Yunani misalnya, masyarakat Yunani Romawi pada era itu, pada masa itu, mempercayai keselamatan sebagai pembebasan dari tubuh. Maksudnya gini, bagi orang-orang Yunani Romawi pada kala itu, tubuh itu adalah hal yang jahat, sedangkan roh dan jiwa adalah hal yang baik. Maka bagi mereka, konsep keselamatan bagi mereka adalah ketika roh atau jiwa bisa keluar dari tubuh yang jahat ini, sehingga itulah keselamatan. Nah, ini ada berita seorang bangkit tubuhnya. Ya, tubuh yang harusnya ditinggalkan sebagai kefanaan, ini malah dibangkitkan. Jelas ini adalah sebuah hal yang tidak dibuat-buat. Kalau mereka ingin meyakinkan orang Yunani Romawi agar bertobat, tentu isu kebohongan tidak akan menggunakan isu tubuh seperti itu, bukan? Jadi fakta bahwa betul Yesus bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, itu adalah hal yang real. Maka dari 3 fakta menarik ini, setidaknya kita bisa menyimpulkan sebuah hal yang menarik sekali, yaitu bahwa kebangkitan adalah hal yang real. Yesus betul-betul bangkit, rekan-rekan sekalian. Dia bangkit, dia hadir, dan selalu hadir bagi Anda dan saya di dalam Roh Kudus-Nya. Maka sebenarnya ada satu pertanyaan yang substansial yang ingin saya lontarkan kepada kita semua. Sebuah question atau pertanyaan yang sering kali saya tanyakan ketika saya sejak masa remaja, yang tadi saya sudah ceritakan di depan, yaitu kalau betul Allah bangkit, kalau betul Allah hadir, di mana Allah ketika saya sedang mengalami krisis? Kita seringkali bertanya seperti itu, bukan? Kita inginnya kalau Allah itu betulan hadir, papaku itu loh yang lagi sakit, sembuhin dong. Kalau Tuhan betulan hadir, aku yang lagi cari kerja ini, tolong dong dapetin aku pekerjaan. Kalau betul Tuhan hadir, aku ini loh yang lagi cari pacar, kok Tuhan gak tolong? Maka pertanyaannya, kalau betul Tuhan selalu hadir, katanya bangkit, katanya hadir, di mana dia saat kita sedang mengalami krisis? Kita seolah-olah seringkali melontarkan pertanyaan ini sama Tuhan seperti seorang yang melempar kuetar ke muka Tuhan ya. Mana janjimu? Katanya Tuhan yang baik, katanya Tuhan yang selalu hadir, kok gak tolong saya? Seperti lempar kuetar ke muka Tuhan. Rekan-rekan sekalian, pertanyaan ini membuat saya ingat sebuah statement dari dosen teologi saya bernama Fandi Tanujaya. Pak Fandi pernah bilang sesuatu hal yang menarik sekali bagi saya. Beliau berkata bahwa, tahukah kamu, krisis terjadi sebenarnya karena ada gap atau jurang pemisah antara ekspektasi dan realita. Ternyata yang namanya krisis bisa terjadi itu karena ada jurang pemisah atau gap antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita ekspektasikan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang kita harapkan dengan realita di sekitar kita, itu kalau ada jurang pemisahnya, kalau nggak sama, kalau nggak sinkron, maka itulah krisis. Kita berharap kita ingin dapat nilai rapot yang bagus ketika kita sekolah, itu ekspektasi kita, itu keinginan kita. Tapi realitanya ketika kita bagi rapot, ternyata kita dimarahin papa mama. Rapot kita nilainya merah. Itu krisis terjadi antara yang diekspektasikan dengan realita kenyataan nggak sesuai. Dan bukankah seringkali kita mengalami hal-hal seperti ini? Dan kita lagi-lagi kita menuding Tuhan. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan yang baik.
kok ada COVID-19? Katanya Allah Maha Kuasa, katanya Allah hadir. Kok bisa ada pandemi sampai 3 tahun gak selesai-selesai? Teman-teman sekalian, hal ini mengingatkan saya pada Roma 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Ketika Paulus berkata tentang kasih Allah, bukti kasih Allah yang sesungguhnya. Izinkan saya membacakan bagi kita semua. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Teman-teman SMA Kalam Kudus Pematang Siantar sekalian, ayat ini menunjukkan secara clear kepada kita semua bahwa bukti kasih Allah bukanlah berkat. Bukti Allah itu mengasihi kita atau hadir bersama kita bukanlah saat kita lepas dari situasi buruk jadi baik. Tapi bukti bahwa Allah hadir dan mengasihi kita karena Tuhan menunjukkan Kristus yang hadir itu. Karena Kristus telah mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Itulah bukti kasih Allah. Repot ya kalau bukti kasih Allah itu ditentukan dari berkat saja. Banyak orang berpikir bahwa ketika saya sembuh dari sakit kanker, itulah bukti Tuhan mengasihi saya. Lantas temennya yang sebelahnya, yang papanya meninggal gara-gara kanker, bisa bilang dong, Tuhan gak mengasihi saya kalau begitu. Papaku itu loh gak selamat dari kanker. Atau petani yang sedang memerlukan hujan, tapi gak hujan-hujan. Sementara tukang es krim keliling yang pengen panas, malah dapat hujan. Di mana Allah? Apakah Allah tidak hadir dan tidak adil kalau gitu? Maka bukti kasih Allah bukanlah soal situasi buruk yang menjadi baik. Bukti kasih Allah bukanlah soal dapat berkat atau enggak. Bukti kasih Allah dan bukti Allah hadir bukan soal kita terlepas dari situasi yang mencengangkan atau tidak. Tapi bukti kasih Allah adalah hanya satu, yaitu Kristus yang telah mati bagi teman-teman dan saya. Di slide selanjutnya saya akan kasih lihat gambar film Korea yang beberapa bulan lalu sangat booming sekali. Mungkin teman-teman pernah nonton film ini, judulnya Squid Game. Ini beberapa bulan lalu booming sekali ya, gempar di medsos dan sebagainya. Saya sampai tonton tuh, sampai habis, sampai begadang-begadang juga sih hari itu saya tonton filmnya. Dan saya menemukan dari seluruh episode yang saya tonton, ada satu adegan, ada satu scene yang membuat saya sangat tersentuh. Ketika ada 2 orang wanita, kalau teman-teman ingat ceritanya, ada 2 wanita yang diharuskan untuk main lempar-lemparan kelereng, yang paling jauh, yang paling menang, dan yang kalah akan ditembak mati. Karena pada episode itu pesertanya tinggal sedikit nih, harus dieliminasi setengah. Jadi mau nggak mau lomba berdua-berdua, lempar-lemparan kelereng, mana yang paling jauh. Yang kalah harus ditembak mati. Singkat cerita, kedua wanita ini bercerita dulu. Sebelum mereka memulai, mereka saling cerita. Mereka bilang, kita bentar lagi mati nih. Kita cerita-cerita dulu lah masa lalu kita, katanya. Yang menariknya adalah, salah satu wanita dari kedua wanita itu cerita bahwa hidupnya berantakan. Hidupnya rusak dan sebagainya, masa lalunya kelam dan sebagainya. Dan ketika selesai cerita, mereka mulai main lempar-lemparan kelereng tersebut. Dan si wanita yang mengaku hidupnya rusak ini, dia sengaja untuk lempar kelereng itu nggak jauh-jauh, pendek saja, short sekali, agar dia kalah, dia mengalah. Lalu rekannya marah-marah sama dia. Apaan sih lu, kata dia. Gak bisa begitu dong, ini kan perlombaan fair. Kita harus betul-betul lomba secara fair siapa yang menang di antara kita. Tapi si wanita yang mengalah itu berkata dengan sangat lembut, dengan tatapan yang sangat lega di hatinya. Dia bilang, gak apa-apa, kamu masih punya hidup, ada adikmu. Kamu harus hidup lebih baik untuk adikmu. Saya udah gak punya siapa-siapa, kata dia. Dan permainan berakhir, si wanita yang mengalah itu pada akhirnya ditembak mati, dan dia kalah, dia mati, meninggal. Teman-teman, cerita ini adalah cerita yang menyentuh hati sekali. Betapa heroiknya si wanita yang hidupnya tadi mengalah, memberikan nyawanya bagi rekannya tersebut. Dan tentu masih banyak film-film lain yang kita putar, yang sangat menyentuh hati kita, bukan? Salah satunya film Squid Game ini. Saya nggak tahu Anda tersentuh di bagian atau episode berapa, tapi bagi saya, episode perlombaan kelereng tadi adalah episode yang sangat menyentuh hati. Tapi tahukah Anda,
Sekalipun itu episode yang sangat menyentuh hati, tapi itu adalah kisah orang lain. Itu adalah kisah yang kita dengar tentang hidup orang lain, yang mungkin juga hanya fiktif belaka. Tapi ada satu kisah, tahukah engkau? Kisah yang bukan tentang orang lain, tapi tentang Anda dan saya. Dalam slide selanjutnya, saya akan kasih tahu itu kisah apa. Ya, betul. Kisah tentang penyaliban Kristus di kayu salib. Sang Allah yang agung, kudus, dan mulia itu, yang tahtanya tak tergoyahkan itu, rela turun ke dunia yang fana ini, rela turun ke dunia untuk berinkarnasi menjadi manusia, agar teman-teman dan saya hari ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka sesuai dengan Yohanes 3:16, ayat yang kita sudah hafal bersama, bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat banyak cerita yang menyentuh hati, banyak film-film atau buku-buku yang kita baca yang menyayat hati kita tentang pengorbanan, tapi itu semua cerita tentang orang lain. Tapi ada satu kisah betul-betul tentang Anda dan saya, tentangmu dan ku, yang mana Tuhan mati dan bangkit bagi kita. Itulah kisah tentang Kristus dan kita. Bukankah harus ini adalah kisah yang merobek jiwamu hari ini? Bukankah harusnya kisah yang membuat kita berpikir ulang ketika kita ingin melakukan dosa hari-hari ini? Bukankah ini harusnya menjadi kisah yang membuat kita berkata, Tuhan ampuni saya masih muda, tapi saya masih sering bikin dosa sama Tuhan. Saya merasa hidup ini adalah milik saya, ampuni saya. Teman-teman sekalian, Yohanes 3:16 menggambarkan sebuah kisah tentang engkau dan aku bersama Tuhan. Kitalah yang ditukar oleh Tuhan. Kita yang seharusnya mati, binasa itu, tapi ditukar oleh pengorbanan Kristus. Bukankah ini cukup menyatakan bagi kita bahwa betapa mengasihinya Tuhan kita kepada kita? Dia Allah yang selalu hadir, Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Bahkan nyawanya Dia berikan kepada kita. Kalau Anda tanya sama saya nih, Kak Angga, kasih saya dompetnya Kak Angga, saya bisa kasih ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ambil duit saya. Terus teman-teman bilang, masih kurang Kak Angga, kasih lagi. Saya bisa kasih mungkin apa? Mobil saya. Saya bisa kasih lagi apa? Mungkin harta saya, rumah saya. Tapi ketika saya berikan nyawa saya kepada teman-teman semua, saya harus berkata, maaf, saya nggak bisa kasih apa-apa lagi. Karena nyawa saya pun sudah saya berikan kepada teman-teman. Itulah pengorbanan salib. Saat segala yang Allah miliki sudah Ia berikan kepada kita, itu nyawanya sendiri, agar engkau dan aku diselamatkan dari dosa. Kita yang terpisah kekal ini kembali dipersatukan dalam pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus. Maka soal Allah yang menjadi manusia dan bangkit itu bukan cerita isapan jempol belaka, tapi betul kisah yang real, menyatakan bahwa Allah hadir, turut merasakan penderitaan, kesulitan, dan setiap pergumulan kita hari ini. Maka benarlah yang dikatakan ayat selanjutnya, yaitu Ibrani 4 ayat 15. Dalam Ibrani 4 ayat 15 disebutkan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan bukan cuma Kristus yang mati dan menderita bagi kita, tapi Dia Allah yang selalu hadir bersama dengan kita. Wow, what a romantic God. Betapa romantisnya kasih Allah kepada kita. Maka, slide selanjutnya, saya menyimpulkan bahwa selamat dari situasi buruk dan selamat bersama Allah adalah dua hal yang berbeda. Kita mungkin bisa berpikir bahwa selamat dari hal buruk adalah hal yang terbaik, tapi belum tentu selamat dari hal buruk adalah selamat bersama dengan Allah. Saya menyimpulkan bahwa selamat dari situasi buruk dan selamat bersama Allah adalah dua hal yang berbeda ternyata. Misalnya dalam Mazmur 23 ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menarik sekali ketika pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Bukan sebab karena Tuhan kasih kita pedang, bukan karena sebab Tuhan kasih kita tongkat, tapi karena sebab Engkau besertaku. Wow.
ternyata yang membuat kita lega dari persoalan buruk, yang membuat kita lega dan tenang dari setiap pergumulan hidup, itu bukannya lepasnya dari situasi buruk menjadi baik, tapi yang membuat kita lega adalah karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Sama seperti seorang anak perempuan yang lagi main di sebuah taman, dan kemudian dia digonggong sama anjing gitu ya. Ada anjing besar datang dan menggonggong dia berkali-kali. Dan anak perempuan ini ketakutan sekali. Dia lari, dia teriak ke mamanya, "Mami!" gitu ya. Mamanya bilang, ada apa? Dan ada anjing besar. Dia lari dan dia peluk maminya. Anjingnya masih di situ, masih gonggong-gonggong dia, nggak pergi-pergi. Tapi anak ini yang tadi ketakutan, mendadak menjadi lebih tenang karena didekap, dipeluk oleh mamanya. Perhatikan ya, masalahnya di situ masih ada. Anjingnya nggak pergi. The problem still there. Tapi ketika berada bersama ibunya, ketenangannya berubah. Situasi buruknya nggak berubah, tapi hatinya menjadi tenang karena ada mamanya. Demikian juga kita bersama dengan Allah, bukan? Ketenangan bukan berbicara soal berubahnya situasi buruk jadi baik, tapi saat kita bersama Allah. Sebab Engkau besertaku, kata pemazmur. Dan itulah janji Tuhan bagi kita semua. Maka dalam beberapa slide terakhir saya menyimpulkan ada beberapa jenis orang yang mengikuti Yesus. Ada 3 level mengikuti Yesus. Yang pertama, saya ikut Yesus ketika Yesus mau atau bisa memahami saya. Atau yang kedua, ada tipe orang yang berkata, saya ikut Yesus ketika saya bisa memahami Yesus. Nantilah kalau udah baik, baru saya ke gereja. Atau yang ketiga, saya tetap ikut Yesus ketika saya belum bisa memahami Yesus. Dan ketika seolah-olah Yesus tidak memahami saya. Wow, bukankah ini adalah level iman yang besar dan seharusnya kita miliki dalam mengikuti Yesus? Maka pertanyaan saya yang terakhir, mana yang benar? Situasi krisis adalah kesempatan kita untuk mempertanyakan kasih, kehadiran, dan kepedulian Allah? Atau situasi krisis adalah kesempatan Allah untuk mempertanyakan kasih, kesalehan, dan kesetiaan kita? Slide saya yang terakhir, saya mengutip kalimat dari Mike Yaconelli dalam bukunya Messy Spirituality. Yaconelli berkata bahwa kerohanian bukanlah soal kehidupan yang selalu tertata rapi dan indah, tetapi soal Tuhan yang terus hadir di tengah hidup yang sekalipun berantakan. Teman-teman sekalian, sekalipun hari ini hidupmu mungkin dalam pergumulan yang belum selesai, sekalipun mungkin hidupmu hari ini penuh dengan kesulitan, papa mama berantem, aku gak bisa bayar uang sekolah mungkin, ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, seolah Tuhan itu gak ada. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia betul Allah yang telah bangkit. Dan bukan cuma bangkit, Dia juga Allah yang terus bersama dengan Anda dan saya melalui Roh Kudus-Nya. Saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Bagi Anda yang hari ini merasa sepanjang khotbah tadi Roh Kudus berkata-kata sama hidupmu. Kau merasa sepanjang khotbah diberitakan tadi Tuhan berkata sesuatu dalam hatimu. Mari bilang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Mari hampiri Tuhan dan bilang, Tuhan, sorry, saya penjahatnya. Ampuni saya. Saya orang berdosa. Saya suka jauh sama Tuhan. Saya Kristen sih, saya pelayanan sih. Saya udah ke sekolah minggu dari saya kecil bahkan. Tapi hubunganku sama Tuhan gak deket. Aku gak punya relasi apa-apa sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Ketika firman ini selesai diberitakan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau Allah yang gak pernah selesai beracara bagi kami semua. Ketika Engkau beracara bagi kami semua, kami percaya Tuhan akan mengerjakan dan lakukan sesuatu di hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang di tengah masa muda kami. Ampuni kami kalau kami seringkali jauh sama Tuhan. Mungkin kami pelayanan, mungkin kami melakukan banyak hal yang baik dalam hidup ini. Tapi kami tahu seringkali hati kami ini jauh dari Tuhan. Kami gak tertarik bahkan baca firman. Kami gak tertarik mendekat kepada Tuhan. Gereja rutin, komsel, KTB, persekutuan jalan terus. Tapi ada satu dosa atau beberapa dosa yang kami gak bisa lepas sampai hari ini. Kami bergumul, kami jatuh lagi, dan kami selalu kalah olehnya. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kematian-Mu dan kebangkitan-Mu cukup untuk membayar semua hutang dosa kami bahkan.
Sebuah kisah pengorbanan agung, pertukaran agung yang menunjukkan bahwa seharusnya kami yang mati di salib itu. Tapi firman-Mu menunjukkan karena begitu besar kasih Allah kepada kami semua, kepada dunia ini, maka Engkau yang menggantikan kami di sana. Dan biarkan kasih yang seperti itu yang mengubahkan kami pada hari ini. Ampuni kami kalau kami seringkali mempertanyakan di mana Tuhan. Kami lupa bahwa Tuhan selalu hadir bersama kami. Engkau bukan cuma Allah yang menderita bagi kami, tapi Engkau adalah Allah yang menderita bersama dengan kami. Hamba berdoa kiranya jemaat sekalian imannya boleh semakin growing sama Tuhan, boleh semakin bertumbuh sama Tuhan. Hamba berdoa kiranya teman-teman SMA Kalam Kudus Pematang Siantar ini boleh Tuhan jamah. Mereka sedang berbeban berat, bergumul dalam hati tentang apapun pergumulan, mungkin tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang studi, tentang masa depan yang gak jelas. Apapun yang mereka gumulkan, Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka. Hamba berdoa Tuhan yang memberikan mereka kemampuan, bahkan Tuhan yang memberikan penyertaan dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Karena kami percaya setiap langkah demi langkah hidup kami adalah kemurahan demi kemurahan Tuhan. Bawa kami semakin going deeper sama Engkau. Itu kerinduan kami. Itu kerinduan kami. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman hari ini. Kiranya berita kebangkitan-Mu ini boleh menjadi titik balik kami untuk kembali sama Tuhan. Untuk semakin intim sama Tuhan. Demi Kristus Yesus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Teman-teman, kita sungguh bersyukur dalam ibadah Paskah ini kita sudah diberkati dan dikuatkan dengan puji-pujian yang kita panjatkan bahkan lewat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Ya, sungguh Tuhan telah bangkit bagi kita dan itulah yang akan terus menjadi pengharapan dan kekuatan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita. Mari bersama kita memuji Tuhan kembali. Be glorified. I worship you.
anak-anakku sekalian, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita terima berkat Tuhan, agar kita mampu melakukan firman yang kita dengar di hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.